Terima kasih ya Bapak untuk hari ini. Kami bersyukur ada satu pesan yang membuat kami seharusnya dapat berada dalam posisi kami agar kebaikan-Mu ada dalam kehidupan kami. Yang seringkali Tuhan, justru sebaliknya, kami yang berlari begitu cepat dengan pemikiran kami, dengan perasaan kami, sehingga seringkali kami tidak bisa mengalami kebaikan. Padahal sesungguhnya Engkau Bapa yang sangat baik, yang mengasihi setiap orang yang percaya kepadamu. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Kau tidak pernah melupakan kami. Kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Karena itu hari ini kami mau belajar tentang firman. Kau urapi hamba-Mu dan Kau urapi kami semua. Sehingga benar-benar saat hari ini yang nampak adalah kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya ini. Kami bersyukur dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di tempat ini. Begitu juga di rumah, saya sampaikan Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saat hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tadi melalui pujian yang sangat indah, yang mengingatkan kita bahwa sebenarnya Bapa sangat baik bagi kita semua. Justru kebajikan kemurahan-Nya yang selalu menyertai kita. Tapi seringkali posisi hidup kita yang jauh, yang malah menjauh. Dan bahkan semakin jauh dari kebaikan Tuhan. Sehingga dalam setiap pergumulan kita seringkali kita berkata, Tuhan, kapan semuanya ini akan selesai? Tetapi sebenarnya menjadi satu persoalan adalah bagaimana posisi kita hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita mau belajar hari ini bahwa di dalam situasi, di dalam pergumulan, ya boleh dikatakan di dalam kesesakan kita harus terus mengarahkan hidup kita. Berjalan terus dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terus melangkah lebih dan lebih lagi di dalam iman percaya kita. Apapun keadaan kita hari ini, kita percaya bahwa kebaikan Tuhan, kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Karena itu sudah sebaiknya kita melangkah lebih dan lebih lagi dari hari-hari sebelumnya. Meskipun banyak kesesakan yang kita alami, tetapi kita percaya bahwa sebenarnya kita sedang berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, menuju kepada kemuliaan yang kekal. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Hari ini tema yang akan saya bagikan adalah persembahan hidup yang berkenan. Persembahan hidup yang berkenan. Bisa ditampilkan untuk slide-nya. Mari kita akan membaca dari Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 8. Saya akan bacakan ayat yang pertama saja. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Elohim, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Elohim. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hari ini, kembali lagi kita diingatkan bahwa apapun keadaan kita hari ini, bagaimanapun kesesakan yang kita alami hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus terus-menerus belajar mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini keadaan boleh kita hadapi, tetapi
langkah iman kita sebagai orang percaya harus berjalan maju. Kesesakan yang kita alami boleh membuat kita menjadi seperti orang yang seringkali merasa gelisah, merasa tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tetapi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, kita harus terus melangkah, belajar terus, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan melalui hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat hari ini dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Elohim. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dikatakan dalam firman Tuhan, mempersembahkan tubuh kita, diri kita, keberadaan kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Elohim. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan begini, bahwa di dalam perjanjian lama, biasanya kita sudah belajar bahwa ada persembahan binatang, yang pada akhirnya ditutup oleh persembahan yang sempurna, yaitu Yesus Kristus sendiri. Sehingga saat hari ini, yang dapat kita bawa bukan lagi persembahan binatang, tetapi diri kita masing-masing. Amin. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di sini maupun yang ada di Zoom hari ini, engkau dan saya membawa hidup ini, membawa diri kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, persembahan adalah satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ya. Persembahan adalah satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Coba bisa selanjutnya, yang slide ketiga ya. Selanjutnya next. Nah, di dalam ini dikatakan ada contoh yaitu tentang ke-10 orang kusta. Di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 16. Kita tahu cerita ini. Dari 10 yang disembuhkan, yang 1 yang kembali kepada Tuhan Yesus, dia begitu mengucap syukur dengan apa yang telah Tuhan Yesus perbuat, yaitu dia disembuhkan dari sakitnya. 1 orang ini datang, dia berkata, Tuhan saya bersyukur, berterima kasih atas kebaikan-Mu, atas kesembuhan yang Kau berikan. Sehingga saat hari ini saya menjadi tahir. Tubuh saya menjadi tahir. Saya bersyukur sekali. Oleh karena itu, ketika kita belajar untuk mempersembahkan diri kita, untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan, sebenarnya kita sedang mengekspresikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Saat saya berdiri di sini, saya bersyukur sekali. Karena Tuhan yang membuat saya seperti ini. Yang melayani menjadi singer WL. Dapat mengekspresikan ucapan syukur melalui dirinya. Begitu juga bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di sini. Maupun yang ada di Zoom meeting. Keberadaanmu hari ini adalah sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, di dalam setiap ibadah, baik melalui ibadah onsite maupun ibadah online, biarlah kita mempersiapkan diri, mempersiapkan tubuh jasmani kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Jangan kita abaikan akan hal ini, karena sesungguhnya kita mau belajar di dalam keadaan apapun. Kita mau mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan masuk. Apa kriterianya? Di dalam ayat tadi dikatakan bahwa kriteria yang pertama adalah persembahan yang hidup. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Elohim, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan
yang hidup. Perhatikan kriterianya adalah persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup, kita perlu menjaga tubuh kita tetap sehat. Slide selanjutnya. Sebagai persembahan yang hidup, kita perlu menjaga tubuh kita tetap sehat. Ya, minggu lalu sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Nengah Yusak ya, tentang bagaimana kita menjaga pola hidup kita, terutama pola makan kita. Nah, sebagai persembahan yang hidup, kita perlu menjaga tubuh kita tetap sehat. Saya menyadari, setiap orang juga menginginkan tubuhnya sehat, tubuhnya dalam keadaan baik. Oleh karena itu, kalau kita mengerti akan hal ini, sudah seharusnya kita menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Walaupun tidak bisa dihindari, terkadang dari sisi usia tidak bisa kita hindari. Ada penurunan demi penurunan. Saya pun mengalami, ya, di dalam usia saya menjelang 2 tahun lagi ya, kepala 5, ya. Nah, yang saya rasakan adalah itu lebih mudah saya itu kolesterol, ya. Jadi sudah beberapa kali, ya, saya coba. Istri saya bilang, nih kalau saya masak kikil, gimana kamu nih? Nah, dia selalu nanya begitu dulu. Ya kan, saya bilang, ya dicoba aja deh. Akhirnya saya makan. Benar saudara, hanya dalam waktu tempo singkat, itu jari-jari saya mulai tebel-tebel. Nah, ya, telapak kakinya kok mulai tebel ini. Ya, kayaknya kok ini bengkak-bengkak gitu ya. Nah, jadi saya suka berpikir begini, bahwa sebenarnya ketika usia kita terus-menerus bertambah, ya sebenarnya ada satu keadaan di mana kita mulai mawas diri, mulai menjaga. Terkadang baunya saya melihat soto, wah enak, melihat yang berlemak-lemak enak. Tapi sekarang sudah mikir, ya mikirnya kenapa? Aduh, memang hanya kolesterol, cuma kalau berlebihan, wah berabe juga ini. Ya, oleh karena itu, sebagai persembahan yang hidup, mari kita menjaga kesehatan kita. Sebagai persembahan yang hidup, sudah seharusnya kita mengerti. Semua memang boleh kita makan, tetapi apakah itu bermanfaat? Nah, kita lihat, kita tahu dalam hati kita, ini nggak bermanfaat untuk saya. Lebih baik kita hindari. Daripada akibat kita yang tidak bisa menjaga kesehatan, akhirnya kita mengalami sakit. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi lebih dari menjaga kesehatan tubuh kita, ada yang namanya area jiwa kita, yaitu pikiran, perasaan, kehendak, yang seharusnya dapat memancarkan kehidupan. Kenapa? Karena waktu lalu pernah ada satu berita ya yang menghebohkan, orang-orang yang berbadan atletis, ya nge-gym sangat baik, bodinya oke, ya, tetapi akhirnya terjadi satu hal yang luar biasa, yaitu ada yang namanya hubungan sesama jenis. Badannya oke, semuanya oke, tetapi di area pikiran, perasaan, kehendaknya tidak memancarkan kehidupan. Benar? Ya, kita sehat boleh, kita menjaga kesehatan itu memang sudah satu hal yang harus kita lakukan. Tetapi kita juga perlu mempersembahkan yang hidup, yaitu pikiran, perasaan kita, biarlah memancarkan kehidupan.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Contoh sederhana begini. Saat kita berada di dalam kesesakan, seringkali terjadi kesulitan pada pikiran kita, perasaan kita untuk dapat memancarkan kehidupan. Yang ada kegelisahan. Yang ada, mungkin kalau kesesakan itu oleh karena seseorang yang menyakiti kita. Setiap hari di dalam pikiran kita, perasaan kita selalu timbul orang tersebut. Benar? Kita merasa kesal. Kesalnya itu berlebihan. Nah, kalau sudah seperti itu, apakah itu memancarkan kehidupan? Yang ada adalah kegeraman. Yang ada adalah kepahitan. Yang ada adalah kekecewaan. Ketika kita ada di dalam kekhawatiran, seringkali pikiran dan perasaan kita pun tidak bisa memancarkan kehidupan karena kita khawatir berlebihan. Kita menganggap sepertinya tidak ada pertolongan Tuhan. Sepertinya saya yang harus hadapi sendiri. Sehingga setiap hari hati kita menjadi gelisah, menjadi tidak menentu. Mau berdoa susah. Mau mengingat firman Tuhan, lebih susah lagi. Ketika kita mengingat firman Tuhan, yang timbul adalah kekhawatiran kita. Ketika kita mengingat firman Tuhan, yang timbul adalah kekecewaan kita. Oleh karena itu, kriteria yang pertama adalah persembahan yang hidup. Mari kita belajar pada area jiwa kita, yaitu pikiran, perasaan, kehendak kita. Biarlah senantiasa memancarkan kehidupan. Nah, tindakan yang bisa kita lakukan adalah saat kita ada dalam kondisi seperti itu, yaitu mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Tidak ada lagi yang lain. Kita menyanyikan pujian yang berisi tentang firman Tuhan. Kalau kita menyanyikan lagu yang tentang kesedihan, tentang kekhawatiran, ya. Kalau dulu lagu yang terkenal tuh zamannya rumah tangga yang broken home. Lagu yang paling terkenal, pulangkan saja aku pada ibuku, ya. Lagu itu rupanya banyak memberikan inspirasi bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami keretakan rumah tangga menjadi solusi yang terbaik, yaitu perceraian. Ya, lagu itu begitu kuat. Nah, berarti sekarang kalau kita sedang ada di dalam kesesakan, kita sedang ada dalam pergumulan yang hebat, yang seringkali pikiran, perasaan, bahkan kehendak kita seringkali terblok oleh kesesakan yang kita alami. Lebih baik kita mengisinya dengan firman Tuhan. Saya coba praktekkan kalau mau tidur, daripada pikiran ini berbicara tentang kesesakan terus, tentang pergumulan hidup kita, tentang rasa kesal kita, tentang kekecewaan kita. Kemudian saya coba belajar setiap mau tidur, daripada pikiran kemana-mana, lebih baik mengingat cerita Alkitab. Amin. Kita ingetin cerita Alkitab. Karena pada saat kita mau tidur, biasanya pikiran itu mulai kemana-mana. Kalau kita bekerja, mungkin ada kesibukan yang kita kerjakan. Tetapi pada saat seperti itu, lebih baik kita mengisi dengan firman Tuhan. Supaya apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak kita dialiri oleh kehidupan. Mengapa? Karena firman Tuhan adalah Elohim sendiri. Mengapa? Karena ketika Tuhan Yesus berkata dalam keberadaannya sebagai gembala kepada dombanya, dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Nah, jadi ketika kita mengisi diri kita dengan firman Tuhan,
maka yang masuk dalam diri kita adalah aliran kehidupan. Jadi ada kuasa yang membentengi kita. Ada kehidupan yang mengubah pikiran, perasaan. Yang mulai berkecamuk dengan kekecewaan, dengan kesesakan. Menjadi pikiran, perasaan Kristus. Karena itu dikatakan dalam Filipi 2 ayat yang kelima, dikatakan agar kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hari ini mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di sini maupun yang ada di Zoom meeting sedang menghadapi kesesakan, sedang menghadapi pergumulan. Saat hari ini bukanlah waktu kita untuk terus-menerus berada di pusaran seperti itu. Tetapi mari kita keluar untuk terus bergerak, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Jadi mari, yang pertama, untuk kita, kriteria yang pertama sebagai persembahan yang hidup, mari kita isi hidup kita dengan firman Tuhan. Sambil kita tetap menjaga kesehatan. Ya, menjaga kesehatan, wah penting sekali. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan yang kedua. Kriteria yang kedua adalah persembahan yang kudus. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Elohim, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Kita perhatikan, dalam ayat 1 disebut bahwa salah satu sifat persembahan tubuh kita adalah kudus. Selanjutnya, slide selanjutnya, adalah kudus yang berarti dikhususkan. Apa yang telah dikuduskan tidak boleh dicemari dengan nilai-nilai duniawi. Memang kita hidup di tengah-tengah dunia, namun firman Tuhan menyatakan agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Di tengah-tengah godaan dunia yang begitu kuat, kemurnian hidup kita harus terus dipertahankan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kriteria yang kedua adalah persembahan yang kudus. Yang kudus artinya dikhususkan. Yang kudus artinya dikhususkan. Berarti saya, saudara, Bapak, Ibu yang ada di sini maupun yang ada di Zoom meeting adalah orang-orang yang dikuduskan. Pribadi-pribadi yang dikhususkan. Saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ada sebagai pribadi yang dikuduskan, yang dikhususkan. Berarti hari ini seharusnya kita bangga bahwa kita adalah orang-orang yang dikuduskan, yang dikhususkan. Amin. Karena itu tadi, pujian tadi mengatakan bahwa kebaikan Tuhan itu sebenarnya itu mengejar kita. Tetapi seringkali kita nggak mengerti ataupun mengabaikan posisi kita sebagai orang yang telah dikuduskan, orang yang dikhususkan. Ini yang menyebabkan seringkali kebaikan Tuhan itu tidak bisa mencapai kita. Karena kita seringkali mengabaikan ataupun tidak mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang dikuduskan. Amin. Jadi kita harus mulai ada di dalam posisi yang benar. Kita lanjutkan lagi. Ada satu contoh yaitu tentang Daniel dan kawan-kawannya. Wah, kecil sekali ya. Dikatakan tentang pembuangan mereka ya, bangsa Israel itu ke Babilonia di dalam pemerintahan Nebukadnezar. Dikatakan bahwa akhirnya raja ini
ya sebagai satu kerajaan yang besar pada waktu itu, membutuhkan pejabat negeri, pejabat kerajaan. Kemudian akhirnya, nah raja ini benar-benar merangkul semuanya. Ya, akhirnya didapati bahwa ada juga dari orang-orang buangan, yaitu bangsa Israel yang dipilih untuk masuk di dalam jajaran calon-calon pejabat pemerintahan pada waktu itu. Dikatakan bahwa raja menginginkan agar semua pejabat-pejabat, calon-calon pejabat yang dididik, walaupun dari bangsa yang berbeda, itu dinasionalisasikan ya, sebagai satu bangsa yang sama di Babilonia itu. Dinasionalisasikan semuanya. Karena itu ada yang dikatakan bahwa Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria itu diganti namanya. Ya, menjadi nama yang identik dengan sesembahan mereka. Yang identik dengan nama di kerajaan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka kemudian harus masuk di dalam pendidikan selama 3 tahun. Ya, dikatakan mereka dididik. Sebenarnya mereka itu sedang di brainwash untuk bisa melupakan asal mereka, untuk bisa melupakan latar belakang mereka, supaya mereka benar-benar menjadi pejabat di negeri tersebut, walaupun dari bangsa yang berbeda. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dalam pendidikan tersebut, raja ini mencari calon-calon pejabatnya itu yang tidak bercela. Wah, ini luar biasa. Dicari yang tidak bercela. Yang perawakannya bagus, dikatakan yang latar belakangnya dari kalangan kerajaan atau bangsawan. Yang memang notabene mereka adalah orang-orang yang cerdas. Nah, rupanya Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria, latar belakang mereka adalah orang-orang yang berpendidikan dan memiliki kecerdasan yang baik. Masuklah mereka. Mereka ada, kemudian mereka diganti namanya. Kemudian setelah itu mereka dididik untuk belajar tentang kerajaan tersebut, tentang pemerintahan tersebut. Kemudian mereka juga dikatakan mulai diberikan satu makanan yang berkualitas, yang bergizi. Yaitu makanan yang biasa disantap oleh raja. Kalau kita pikir sejenak, makanan atau menu yang diberikan oleh kepala pegawai istana tersebut adalah makanan yang biasa disajikan untuk raja. Kalau dapat dikatakan makanan tersebut adalah makanan kehormatan. Tetapi yang menarik adalah bahwa Daniel dan kawan-kawannya dikatakan tidak mau menajiskan dirinya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan. Kita menemukan bahwa Daniel dan kawan-kawannya tidak mau tercemar. Mereka tidak mau tercemar oleh makanan yang disantap. Berarti ada hal begini, bahwa yang menjadi satu pemikiran rohani Daniel dan kawan-kawannya pada waktu itu adalah, pertama, makanan tersebut sudah pasti makanan yang lebih dahulu dipersembahkan kepada dewa sesembahan raja itu. Ya. Berarti kalau mereka memakannya,
mereka mencemari tubuhnya. Dan yang kedua yang dapat kita belajar adalah Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria adalah orang-orang yang berpendidikan dari background keluarga kerajaan atau bangsawan. Berarti mereka sudah memiliki pendidikan tentang pelajaran sejarah bangsa Israel. Begitu juga tentang pelajaran kitab-kitab para nabi. Yang mereka pasti ingat bahwa ketentuan atau peraturan tentang seorang imam, tentang korban yang dibawa kepada Elohim adalah yang tidak bersalah. Saya berpikir dari kedua hal ini adalah bahwa Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria menyadari bahwa sebenarnya sekalipun mereka ada di kerajaan Nebukadnezar, berada di istana Babel, tetapi mereka melihat diri mereka di hadapan Tuhan, di hadapan Elohim semesta alam, sebagai pribadi yang sudah dikuduskan, yang sudah dikhususkan. Makanan kehormatan. Mungkin kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari diundang makan di dalam pertemuan dengan orang-orang yang hebat, ya, ataupun dengan presiden, makan makanan kehormatan, itu adalah satu kebanggaan. Tetapi Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria mengerti bahwa latar belakang makanan ini yang sesungguhnya sudah dipersembahkan kepada dewa dari kerajaan itu. Yang kedua, kalau mereka memakannya, berarti mereka mencemari tubuh mereka. Dan yang menjadi satu hal yang kita bisa belajar hari ini adalah kesadaran mereka sebagai pribadi yang sudah dikuduskan atau dikhususkan. Seringkali kita tidak bisa mengalami kebaikan Tuhan karena kita kurang memiliki kesadaran tentang hal ini. Kita menganggap diri kita, ya ini diri saya, mau saya. Tetapi hari ini kita diingatkan, kalau engkau mau kebaikan Tuhan mengejarmu, sadarlah bahwa engkau adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Orang-orang yang dikhususkan. Amin. Orang-orang yang dikhususkan, dikuduskan oleh pengorbanan, oleh curahan darah Yesus Kristus. Apapun pergumulanmu hari ini, tetap pegang ini. Bahwa hidupmu adalah pribadi yang sudah dikuduskan, dikhususkan dengan darahnya yang mahal. Amin. Dimanapun Bapak Ibu Saudara hari ini yang mendengarkan firman Tuhan melalui Zoom meeting ini, ingatlah bahwa engkau adalah orang-orang yang dikuduskan, dikhususkan bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu, bawalah hidupmu sebagai persembahan yang berkenan di hadapannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjut kriteria yang ketiga. Kriteria yang ketiga adalah persembahan yang berkenan. Yang berkenan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Elohim aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang berkenan kepada Elohim. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang ketiga adalah persembahan yang berkenan. Apa sih persembahan yang berkenan? Mari, dalam ayat 1 disebut juga bahwa salah satu sifat persembahan tubuh kita adalah persembahan yang berkenan, yang memiliki arti menyenangkan Tuhan. Nah, ternyata berkenan itu memiliki arti menyenangkan Tuhan, memuaskan Tuhan.
Roma 6 ayat 13b berkata begini, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Elohim untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi ada koridornya nih, bahwa untuk menyenangkan Tuhan, untuk membuat Tuhan puas, yaitu mari kita belajar agar diri kita menjadi senjata-senjata kebenaran Tuhan. Jadi bagaimana saat kita berproses di dalam kehidupan ini? Baik tangan kita, mata kita, pemikiran kita, semuanya biarlah kita arahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus mengalami perubahan. Oleh karena itu janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita di Alkitab yang saya tidak catat di sini. Tadi pagi saya baca. Saat Daud memindahkan tabut Tuhan, pertama kali ada kegagalan yang terjadi, ya, karena di bawahnya tabut itu di atas pedati, sehingga ada kematian Uza. Setelah itu, pasca itu, Daud tetap memiliki kerinduan untuk membawa tabut Tuhan. Tetapi yang menarik adalah ketika tabut Tuhan itu dibawa, ya, tabut itu dibawa ke kota pemerintahannya, yaitu di Yerusalem. Dia sudah siapkan kemahnya. Padahal kemah sebelumnya ada di daerah Bukit Gibeon. Yang kalau kita baca di Tawarik itu ada saat Salomo datang ke sana. Nah, yang menarik begini. Seharusnya ketika tabut itu dibawa, kan dibawa lagi ditempatkan di kemah Musa. Di lokasi di mana kemah Musa itu ada. Tetapi ternyata itu dibawa ke kota pemerintahannya. Ya sudah dia siapkan kemahnya. Nah, saya berpikir begini. Mengapa ya kok Tuhan bisa menerima semuanya itu? Padahal kalau kita lihat saat Musa marah saja, seharusnya dia menunjuk batu tersebut, tapi dia pukul batu tersebut. Akibatnya yang terjadi terhadap Musa, dia tidak bisa masuk tanah perjanjian. Tetapi ketika Daud melakukan hal itu, ada penerimaan dari Tuhan. Ternyata setelah saya renungkan bahwa sebenarnya ada kepuasan dari Tuhan. Apa yang dilakukan Daud itu menyenangkan Tuhan. Karena apa? Karena Daud mau selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Jadi begini, karena keterbatasan tabut perjanjian itu ada dalam satu lokasi yang berbeda. Sehingga kalau Daud mau, maka dia memerlukan waktu untuk ke sana. Tetapi seandainya kalau tabut perjanjian itu ada di lokasi terdekat dari pemerintahannya, maka setiap saat dia bisa datang, dia bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Rupanya ini yang menjadi clue yang kita bisa belajar. Bahwa dengan kerinduan Daud untuk selalu ada di dalam hadirat Tuhan, ternyata itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, itu memuaskan. Bagi Tuhan itu satu kepuasannya. Jadi hari ini untuk kita membawa hidup kita sebagai persembahan yang berkenan. Mari kita menyenangkan Tuhan dengan kehidupan kita. Biarkan Tuhan terpuaskan dari kehidupan kita. Kalau kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Kita bersuka cita. Apapun keadaanmu hari ini, biarlah terus kita belajar untuk menyenangkan Tuhan. Yaitu bagaimana ketika kita ada dalam kesesakan, kita tetap percaya, kita tetap bernyanyi, kita tetap bersuka cita, kita tetap bergembira di dalam Tuhan. Karena dengan demikian, ketika kita menyenangkan Tuhan, kita memuaskan Tuhan, maka kebaikan Tuhan itu akan memenuhi kehidupan kita. Dan kita akan melihat bahwa penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi apapun kesesakanmu hari ini, mari kita belajar
untuk membawa hidup kita sebagai persembahan yang berkenan. Yaitu persembahan yang memuaskan Tuhan, yang menyenangkan Tuhan. Sama seperti Daud, dia selalu ada dan selalu rindu masuk di dalam hadirat Tuhan. Amin. Jadi hari ini, mari kita bersyukur untuk semuanya. Bahwa sebenarnya hidup kita ini adalah satu hidup yang berharga di hadapan Tuhan. Kita harus tahu posisi kita sebagai orang-orang yang dikuduskan, dikhususkan. Mari kita belajar untuk menyenangkan Tuhan, memuaskan Tuhan. Jangan berpikir, usia saya, tidak. Di dalam ayat ini tidak ada kandungan, usianya sudah berapa, tidak ada. Tetapi yang ada, mari mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Tidak lagi dikatakan, oh saya masih muda, nanti saja. Tidak, bagi yang muda, bagi yang sudah dewasa muda, yang sudah tua, mari kita sama-sama belajar mempersembahkan tubuh kita, diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Amin buat firman Tuhan. Mari saya undang Bapak, Ibu, Saudari, saudara yang ada di sini, kita bangkit berdiri. Yang ada di rumah, jika memang bisa berdiri karena mungkin saat mendengarkan firman Tuhan di tempat yang sempit, kalau tempatnya lega bisa berdiri. Mari kita menaikkan pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu. Sembah Dia. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Oh, Kau bersama kami Tuhan. Kau yang selalu menyertai. Inilah kami di hadapan-Mu,
Inilah diri kami ya Tuhan. Kami mau belajar mempersembahkan hidup kami, diri kami ini sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, dan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam setiap pergumulan, kesesakan yang kami alami, sebenarnya Kau tidak meninggalkan dan melupakan kami. Kebaikan-Mu yang selalu mengejar kami, oh Tuhan. Namun seringkali kami yang menjauh dari-Mu, tidak menyadari posisi kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang dikuduskan, dikhususkan bagi kemuliaan-Mu. Seringkali kami tidak mau belajar menyenangkan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, ampuni kami. Saat ini kami mau terus-menerus belajar tentang firman-Mu, membawa diri kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Oh Roh Kudus, lawat kami, urapi kami. Biarlah saat ini Tuhan yang nampak kemuliaan-Mu. Haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak dimuliakan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Kami percaya apapun kesesakan yang kami alami, Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Justru ketika kami belajar tentang persembahan ini, maka kami dapat mengerti posisi kami. Dan kami percaya hari ini bahwa kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu pasti terjadi bagi hidup kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu, dan kami tahu Tuhan punya maksud. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan, berkati kami yang sudah mendengar, dia semua yang kami lakukan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dan duduk saudara. Haleluya. Saudara, kita akan memberikan persembahan. Tugas bisa menjalankan kantong persembahan. Kantong ada di amplop ada di belakang. Bagi yang belum mengambil amplop bisa ambil di belakang. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Anak Bapa
Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Saudara, pelayan ibadah minggu depan mungkin nanti akan ditentukan oleh PIC yang bertugas ya. Kemudian minggu ini, minggu depan adalah minggu terakhir. Betul? Ya, minggu terakhir ya. Nah, kita akan segera memasuki bulan ke-4 ya, tanpa terasa ya. Bulan 4 nanti ada perayaan satu rangkaian ya, dari Jumat Agung dan juga ada perayaan Paskah untuk bulan April. Baik, sudah diberkati dengan firman Tuhan supaya hidup kita semua menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Ya, ada hal-hal yang dibukakan oleh Tuhan melalui firman itu tadi, sehingga oh iya. Ya, satu hal tadi ada sedikit tentang kesehatan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kesehatan penting. Ya, rohani penting. Lebih penting mana? Lebih penting yang mana? Bingung. Ya, Tuhan mengajarkan ya kita memperhatikan dan menghargai jasmani, dan kita juga tetap mengutamakan yang rohani. Jadi dua-duanya ya. Jadi jangan doa puasa tapi bukanya 5 piring. Ya, tapi itu rohani Pak. Dan itu jasmani 5 piring. Ya, belakangan ini ada banyak pertemuan yang saya hadiri, dan itu pasti pertemuannya karena pandeminya sudah berkurang, pertemuannya jadi boleh di tempat makan. Ya, jadi udah kembali lagi bebas itu. Dan kalau di tempat makan apapun itu akhirnya bisa dimakan. Kalau bisa dimakan nanti pulang-pulang cari sinvastatin. Kalau sudah Tori tadi tebel-tebel, kalau saya kenceng. Ya, jadi saya sediakan oatmeal pagi-pagi untuk sarapan, oatmeal ya, untuk menetralisir kolesterol dan sebagainya. Sediakan oatmeal. Olahraga itu sulit tapi bisa diusahakan. Ya, sulit tapi bisa diusahakan. Ya, perut saya tadi katanya Kojo, perut saya katanya maju. Ya, ini kalau nggak dijaga lebih maju. Ini udah dijaga loh. Ya, saya sit up sehari bisa berapa ya? Minimal 100 sit up-nya. Ini udah sit up saudara. Kalau belum sit up kebayang nggak? Makan oatmeal itu perut saya tetap begini, makan oatmeal. Apalagi nggak makan oatmeal. Jadi jangan dibilang makan oatmeal nggak berguna, salah. Apalagi nggak makan, mungkin begini. Ya, jadi itu yang sudah kita dengarkan bersama. Baik, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Nah, nanti doa penutup dan berkat saya serahkan kepada Bapak Pendeta Daulat Tambunan.
Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah sukses menyelenggarakan ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih buat seluruh penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, dan urapan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Kiranya ibadah kami akan memperlengkapi kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami sukacita, memberikan kami berkat untuk menjalani hari-hari kami yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk seluruh pujian dan penyembahan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biar itu terus menguatkan kami, menasehati kami, menegur kami, agar kami dapat terus mempersembahkan hidup kami yang berkenan kepada Tuhan. Menjelang hari kedatangan-Mu yang semakin mendekat, hidup kami boleh semakin berkenan dan kudus di hadapan Tuhan. Tak bercacat celah, kami didapati oleh Tuhan sebagai pengantin-pengantin perempuan yang kudus, hidup kudus dan tak bercela di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh para pelayan-Mu hari ini yang telah melayani baik singer, WL, pemain musik, multimedia, petugas persembahan pundi-pundi, penyambut jemaat, dan seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengambil bagian. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Urapan dan kuasa Tuhan terus melimpah dalam kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi semua orang. Dan kami semua para pelayan Tuhan, boleh semakin diurapi oleh Tuhan, memperbaiki mana yang salah dan yang kurang, dan kami boleh semakin lebih baik lagi dalam melayani Tuhan pada minggu-minggu yang akan datang. Berkatilah mereka Tuhan, jeri lelah mereka kami percaya tidak akan sia-sia, tapi Tuhan selalu memberikan balasan dengan berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, buat Bapak Gembala, Ibu Gembala kami, dan seluruh keluarganya. Berkati mereka Tuhan. Biarlah Tuhan tambahkan terus sukacita, kekuatan, dan kesehatan. Kepemimpinan dari Tuhan, agar terus dapat mengembalakan kami umat-Mu, Jemaat GBI Cibunar dan Hikmah. Biar tambahkan terus urapan dan kuasa Tuhan, sehingga kami dapat terus digembalakan dan dilayani oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami. Berkati seluruh pembela sidang, seluruh majelis, tim pengembalaan juga. Biarlah Tuhan mengurapi kami, agar kami dapat melayani dengan sukacita, dengan kuasa dari Tuhan, mengajar firman Tuhan dengan lebih baik, dengan kuasa dan dari Tuhan. Biar semua kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, memperlengkapi tubuh Kristus, jemaat Tuhan, semakin dewasa dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Saat ini mereka yang masih dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus kami berdoa, biar Tuhan menyembuhkan mereka. Tergeraklah hati-Mu oleh belas kasihan Tuhan, untuk menyembuhkan mereka. Bapak Andre Sodak yang saat ini masih terbaring lemah karena paru-parunya, Tuhan Yesus sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Pendeta Henok Suharli, Tuhan Yesus sembuhkan Ibu Murna yang ada di Bojong oleh kaki. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus menyembuhkan, memulihkan. Sehingga mereka boleh Tuhan beribadah dengan sungguh-sungguh dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menerima berkat Tuhan. Setelah selesai semuanya, kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, ke keluarga kami. Kami mau cerita tentang kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dapatkan kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita arahkan hati kita, perhatian kita, fokus kita kepada Tuhan. Dan terimalah berkat-berkat-Nya. Dialah Yehova Jireh yang mencukupi segala keperluanmu. Dialah Yehova Rafa yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah Yehova Nisi yang memberi kemenangan bagimu. Dan dialah Yehova Shalom yang memberi kedamaian bagimu. Jangan takut, sebab ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Jangan khawatir, sebab kekhawatiran tidak akan membuat hidupmu lebih baik.
Janganlah malas, sebab kemalasan akan mendatangkan kemiskinan. Bapa saat ini menghadapkan wajahnya ke arah Engkau. Terimalah rahmat dan anugerah yang besar dari Bapa di surga. Kasih dan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Datanglah segera Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.